yang namanya sustainable development dalam dunia tambang itu bisa kita lakukan kalau kita menyatukan yang namanya community development dengan operasional tambang. Hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Itu pada umumnya kan ada pelanggaran good governance. Sebenarnya CSR tidak ada kaitannya dengan dana CSR. Itu adalah suatu pengertian yang hanya ada di Indonesia. Ya, saya kira kita harus memperbaharui tekad untuk menegakkan good governance. Apakah cara-caranya perlu kita perbarui, itu yang saya kira perlu kita bahas bersama ya, karena situasi sekarang dan 20 tahun lalu sudah tidak sama. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas isu-isu tata kelola pemerintahan bersama para guru bangsa, para ahli, para praktisi, pengamat, dan bahkan yang menikmati tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Pak Noke Kiroyan. Beliau adalah salah seorang ayah dari kemitraan, karena sejak dulu, mulai dari awal-awal pembentukannya sampai dengan hari ini, masih tetap bersama kami. Pak Noke Kiroyan adalah seorang bisnismen. Dia bukan saja bekerja di Indonesia, tapi dulu masa mudanya sebagian waktunya bahkan banyak dihabiskan di luar negeri, misalnya ke Jerman, ke Australia, Amerika Serikat. Dan akhirnya tetap kembali juga ke Indonesia. Ya, setinggi-tinggi burung pergi, akhirnya kembali ke sarangnya juga, Pak Niko. Selamat datang di podcast Kemitraan, Pak Noke. Apa kabar? Terima kasih, Bung Syarif. Baik, terima kasih. Sebagian dari generasi milenial atau orang-orang yang baru itu, bahkan yang ada di kemitraan, yang muda-muda, bukan generasi saya tentunya, itu mungkin kurang mengenal Pak Noke gitu. Oleh karena itu mungkin kalau bisa, generation gap seperti itu. Saya ini lahir tahun 46 ya, jadi. Ya, oleh karena itu kami ingin mendengarkan latar belakang sedikit kehidupan Bapak sampai dengan hari ini. Latar belakang ya. Jadi saya kira saya mulai dari zaman mahasiswa. Jadi kalau ada yang tahu bahwa saya dulu aktivis di Bandung ya, tidak heran lah kalau saya sekarang terlibat. Nah, kegiatannya sama dan saya menikmati sekali kehidupan sebagai aktivis tahun-tahun itu, tahun-tahun yang cukup sulit untuk para aktivis mahasiswa, tapi ya saya kira pada waktu itu kita cukup sering menyuarakan suara hati orang muda zaman itu. Sekarang sudah tua-tua juga. Tahun berapa itu, Pak Noke? Saya aktivis itu dari tahun 68 sampai tahun 72. Jadi tahun-tahun yang ya kita masih banyak mengalami tekanan ya. Sekarang ini dengan segala keluh kesah kita, saya kira kita sudah menikmati kebebasan berbicara yang jauh lebih luas. Ya, saya ingin tahu, mungkin dulu kan Bapak pada tahun 1997 itu setelah berkecimpung banyak di negara lain, kan bisa sedikit juga menjelaskan apa sih yang Pak Noke kerjakan di Jerman, di Australia, atau di Amerika, dan akhirnya memutuskan kembali Indonesia tahun 97. Sebenarnya saya ke Jerman itu 2 kali ya. Pertama kali pendidikan waktu saya di Siemens, saya kan belajar ilmu komunikasi yang tidak diperlukan oleh Siemens. Jadi waktu itu mereka senang bahwa saya adalah orang sementara ada yang bunyi. Pada saat itu saya dikirimkan ke Jerman untuk belajar ekonomi perusahaan. Asik. Jadi hal yang lebih dibutuhkan oleh
perusahaan seperti Siemens, karena waktu tahun awal 70-an ya kemampuan komunikasi tidak diperlukan, tapi karena saya sudah bisa bicara bahasa Jerman waktu itu, mereka menganggap ya, karena waktu itu seluruh pendidikan dalam bahasa Jerman, jadi tidak perlu repot-repot, kirimkan aja orang ini gitu kan. Jadi itu yang pertama kali. Dan yang kedua kali itu saya setelah pulang dari Jerman, saya mulai di Siemens itu sebagai management trainee. Dan saya meninggalkan perusahaan sebagai direktur utama. Waktu itu Salim Group sedang berekspansi ke Jerman. Dan mereka sudah lama mencari orang Indonesia yang punya pengetahuan keuangan dan juga nyaman tinggal di Jerman. Dan kebetulan saya ketemu salah seorang petinggi Salim, dan setelah bicara-bicara saya tidak sampai to the point. Akhirnya saya tanya aja, Anda ini menawarkan pekerjaan? Iya, oke. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya udah saya terima karena waktu itu saya sudah direktur utama di Siemens, jadi tidak mungkin lah naik lagi dari situ kan. Jadi kesempatan menjadi ekspat Indonesia di zaman itu masih sangat kecil, sekarang udah cukup banyak. Tapi waktu itu masih sangat sedikit dan saya ditugaskan ke Jerman. Waktu itu Salim baru mengambil alih satu perusahaan di ex Jerman Timur yang komunis, dan baru melakukan joint venture di Jerman Barat. Jadi ada dua operasi yang saya awasi. Kantor saya di Düsseldorf. Dan setelah selesai, tugas saya di Jerman 3 tahun, lebih sedikit, jadi dikirimkan ke Melbourne. Jadi ke Melbourne itu juga masih dalam rangka Salim Group. Dari Melbourne, kemudian di Amerika ada masalah, karena karyawan Salim Oil Chemicals di Amerika Serikat itu pada berontak, CEO-nya yang orang Amerika. Jadi saya dikirimkan untuk membereskan, dan saya bereskan lah. Jadi orang-orang Amerika itu akhirnya nurut lah, dan dulu dengan bos mereka yang orang Amerika, mereka membangkang dan saya datang, akhirnya nurut. Dan saya pulang, terus terang aja, motivasi utama saya adalah ibu saya sudah tua. Sedangkan ibu itu, ayah saya meninggal sebelum saya lahir. Jadi ibu itu membesarkan saya, dan pada waktu di Amerika, kalau saya telepon, beliau itu pendengarannya sudah sangat minim, jadi saya teriak-teriak, saya dengar beliau menggumam, kenapa dia nggak mau ngomong dengan saya ya? Saya kan, hati saya ini terenyuh mendengar ibu saya. Saya bilang oke, saya mau pulang juga untuk mengurus ibu saya yang sudah tua. Dan kebetulan saya mendapat tawaran dari perusahaan tambang, yang kemudian saya ketahui namanya Rio Tinto. Dan pada awalnya begitu saya dengar tambang, saya tidak pernah punya pengalaman. Dan menurut pendapat saya, tambang itu merusak lingkungan gitu kan. Betul. Jadi waktu itu ya saya diberikan bahan-bahan dari Rio Tinto. Waktu itu saya dihubungi seorang headhunter. Dia menanyakan kesediaan saya bilang waktu itu saya baru sekitar 2 bulan kalau salah tiba di Amerika. Dan saya katakan ya saya ini ada misi untuk membereskan kantor saya di sini. Jadi sementara ini saya tidak mau bicara mengenai itu, saya konsentrasi dulu terhadap tugas yang ada di depan mata, dan kalau Anda masih ingin berbicara dengan saya, ya coba hubungi saya 2 bulan lagi. Dan betul aja dihubungi lagi, dan akhirnya saya tertarik juga. Saya katakan, ya saya tidak punya pengalaman, tapi mereka mengatakan begini, yang dibutuhkan oleh Rio Tinto untuk Indonesia adalah seorang yang punya pengalaman manajemen senior, dan juga punya kemampuan untuk berdiplomasi. Dan mereka berpendapat dari data-data yang mereka himpun, Anda punya kemampuan itu. Saya bilang ya,
Dan kalau insinyur tambang, Rio Tinto punya banyak. Mereka perlu orang yang paham mengenai situasi sosial. Masih. Di Rio Tinto adalah salah satu perusahaan, sedikit perusahaan tambang yang waktu itu lebih mengutamakan aspek-aspek sosial. Di situ saya mulai tertarik juga. Selain faktor pribadi, kesempatan pulang untuk ngurus ibu saya, dan memang setelah saya pulang saya sempat mengurus ibu saya selama 1 tahun. Tapi saya senang bisa pulang untuk mengurus beliau selama 1 tahun. Itu mungkin yang harus dicontoh oleh kami dan anak-anak kemitraan dan mungkin masyarakat Indonesia, bahwa berbakti pada orang tua itu penting. Saya ingin tertarik untuk mendalami lebih sedikit ketika Panuke bekerja di tambang. Kita tahu persis bahwa mining itu ya tidak ada sustainable mining, yang ada responsible mining, seperti itu. Sehingga Bapak waktu itu tuh mendapatkan penghargaan bahkan dari pemerintah Kalimantan Timur karena di areal sekitar tambang Bapak itu dianggap sangat bersahabat dengan alam. Bisa diceritakan sedikit atau bahkan banyak, karena terus terang tambang sekarang itu banyak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip responsible mining. Itu yang membuat reputasi perusahaan tambang jadi rusakan. Dan terus terangnya kalau perusahaan internasional itu menghadapi risiko internasional kalau tidak melaksanakan responsible mining. Jadi tekanan dunia internasional itu menurut saya adalah salah satu faktor yang membuat perusahaan tambang internasional itu kemudian lebih bertanggung jawab. Tadinya kan sebelum tahun 90-an, itu sikap perusahaan tambang umumnya defensif. Jadi sampai sekarang pun saya kira banyak yang kalau ada kejadian itu terus penjelasannya sangat teknis yang cuma mereka yang ngerti. Itu saya anggap tidak baik. Jadi kalau ada hal yang terjadi, ya kita harus jelaskan sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman masyarakat umum. Jadi kalau kita kemudian menutupi, mungkin maksudnya bukan menutupi, tapi ingin menjelaskan secara teknis. Sedangkan yang mengerti teknik tambang kan sudah banyak. Jadi saya kira dunia tambang internasional itu punya tanggung jawab yang cukup besar, setelah saya pelajari ya, bahwa kaidah-kaidah itu bisa dilakukan. Dan satu hal juga, yang namanya sustainable development dalam dunia tambang, itu bisa kita lakukan kalau kita menyatukan yang namanya community development dengan operasional tambang. Jadi masyarakat sekitarnya kita berdayakan, maksudnya simple saya kira, yaitu bahwa pada saat bahan tambang itu sudah habis digali, maka masyarakat sudah punya kemampuan lain untuk menjalankan ekonomi. Dan kita lihat hal serupa ya, Melbourne juga tadinya kan daerah tambang. Akhirnya bisa maju karena waktu itu masyarakatnya sendiri yang mengusahakan. Tapi sekarang ini saya kira perusahaan tambang dituntut untuk secara aktif turut mempersiapkan itu. Ya, saya punya catatan agak kelam soal pertambangan Indonesia. Ketika saya di KPK, saya melanjutkan program namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dari 10 ribuan izin usaha pertambangan itu, yang kami bisa kategorikan yang memenuhi regulasi ya, clean and clear itu kurang dari 2.000. Bahkan ada yang tidak memiliki NPWP. Ada yang tidak melaporkan jumlah galian yang dia dapat. Ada yang bahkan dia tidak, kan jaminan reklamasi itu ada. Mereka nggak punya. Padahal menurut regulasi itu harus ada semuanya. Dan setelah ditambang tidak pun diikuti, pasti menurut Panuke apa yang harus kita lakukan agar tambang Indonesia ini kan banyak yang nasional juga nih. Bahkan juga ada yang internasional dari tapi belum punya brand besar seperti yang
Rio Tinto seperti tadi. Apa yang harus kita lakukan agar para dunia usaha dan khususnya yang bergerak di bidang pertambangan ini memiliki visi seperti yang Panuke tadi sampaikan? Kalau ada hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, itu pada umumnya kan ada pelanggaran good governance. Benar, ya. Jadi itu kuncinya saya kira. Kalau pejabat yang harus mengawasi, terus tidak melakukannya, ya tentu ada hal lain yang menyebabkan pejabat itu berpikir demikian kan. Jadi kita kembali ke hal-hal itu harus diberantas. Ya, benar sekali bahwa terus terang ada misalnya kemarin itu yang melibatkan menteri yang di waktu saya di KPK, ada yang gubernur, ada sekarang yang kita lidik. Ya ini benar karena memang tata kelolanya, good governance-nya itu nggak ada. Bahkan ada terkesan pembiaran yang dilakukan. Oleh karena itu memang saya sepakat ini perlu kita betul-betul tingkatkan implementasi good governance seperti yang kita kampanyekan di kemitraan. Ya. Oke. Dari segi perusahaan tambang sendiri, seharusnya kan kalaupun regulator, pemerintah kurang kurang melaksanakan kewajiban yang seharusnya dia kerjakan, seharusnya bagaimana nih? Kalau para penambang ini juga, dari segi mereka. Kalau penambang itu kan umumnya atau bukan umumnya, saya kira ada sebagian yang orang pejabat yang berwenang untuk tidak melakukan tugasnya kan. Kira pejabat itu harus dikuatkan untuk tidak, itu mudah. Dan kembali saya kira zaman sekarang, kalau seorang pejabat tinggi masih merasa perlu melakukan korupsi, tidak ada. Karena kita lihat kan sekarang ini fasilitasnya sudah sangat mencukupi. Kalau mau hidup normal saja. Kalau di zaman Pak Harto mungkin bisa dijadikan alasan kita tidak cukup penghasilannya. Memang waktu itu kan sengaja ditekan penghasilan supaya kita ekonominya tumbuh, tapi akhirnya orang mencari jalan sendiri kan. Tapi lambat laun kan terjadi peningkatan juga, sama juga dengan BUMN. Kalau direksi BUMN merasa perlu melakukan korupsi, itu sudah keterlaluan karena mereka itu sudah jauh di atas dulu dan malah sebagian kalau dengan segala fasilitasnya sudah melebihi dari direksi perusahaan swasta. Betul. Jadi tidak ada alasan kalau mau hidup normal. Yang saya ingin tanyakan lagi, Panuke juga kan punya ketertarikan dengan masalah lingkungan, dan saya pikir salah satu yang bisa dilakukan perusahaan itu memanfaatkan juga corporate social responsibility mereka untuk menghidupi tadi, bukan saja mereka sendiri tetapi menghidupi masyarakat di sekitar tambang atau masyarakat di sekitar dunia usaha. Ini harusnya seperti apa? Karena terus terang CSR sekarang itu kelihatannya belum pada tahap seperti yang kita inginkan. Sebenarnya CSR tidak ada kaitannya dengan dana CSR. Itu adalah suatu pengertian yang hanya ada di Indonesia, terus saja. Saya dalam banyak kegiatan dan pihak-pihak di luar negeri, kalau kita bicara CSR itu lebih banyak menyangkut sikap perusahaan di dalam masyarakat. Betul. Jadi responsible behavior. Termasuk kita bagaimana kita memproduksi barang yang kita jual itu dengan baik, tidak berisiko dan tidak merusak kesehatan orang. Bahwa ada kegiatan-kegiatan yang memakan uang, itu ada, itu lebih banyak dalam community development ya. Tetapi sikap dasar CSR itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab sebagai perusahaan terhadap masyarakat di sekitar. Jadi kita ini salah kaprah karena juga saya kira
pada waktu undang-undang mengenai PT. PT dilahirkan, saya masih ingat saya waktu itu juga masih sebagai pimpinan sebuah LSM yang berdasarkan korporasi. Kita tahu waktu itu ada niat untuk mengenakan suatu persentase tertentu dan itu akan dikelola oleh suatu badan yang akan didirikan. Kita bilang kalau itu dilakukan, ini sudah keliruan paling besar. Karena pasti akan terjadi penyalahgunaan besar-besaran. Jadi waktu itu kita berhasil menghimpun beberapa asosiasi juga, Kadin dan Apindo ikut untuk menentang rencana itu. Dan akhirnya yang jadi adalah pasal 74 undang-undang itu yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Ya. Karena itu bunyinya sangat bertolak belakang dan salah satunya definisi itu menyatakan perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lain-lain. Pasal 74 mewajibkan perusahaan untuk perusahaan yang menyangkut sumber daya alam. Tapi apa definisinya? Waktu saya masih ingat waktu itu ada beberapa diskusi di Kementerian Hukum dan HAM. Saya katakan, ini tekstil ini termasuk enggak? Ya enggak. Saya bilang, tapi tekstil dalam proses produksinya menggunakan banyak sekali air. Air itu kan sumber daya alam. Iya. Akhirnya bingung lagi orang kan. Jadi tekstil maksud enggak? Saya bilang ya, kalau itu tidak didefinisikan dan baik, semuanya masuk. Tapi kemudian ada pasal lagi di situ, ada ayat yang menyatakan dilakukan dengan wajar. Iya. Wajar itu apa? Dalam istilah hukum kan, Iya. Arif kan ahli hukum. Iya. Apakah ada dalam hukum istilah wajar itu? Bagaimana kita mendefinisikan itu kan sangat subjektif. Iya. Apa yang menurut saya wajar untuk orang lain tidak wajar itu kan. Jadi dalam hukum tidak boleh ada kata-kata wajar menurut saya sih. Yang saya ingin gali lebih dalam tadi itu menarik bahwa corporate social responsibility itu sebenarnya sikap dasar dari perusahaan sebenarnya. Dia merasa bertanggung jawab ya, bukan harus diimpose dengan peraturan. Oleh karena itu mungkin salah satu untuk bisa mendapatkan perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap itu, maka good corporate governance-nya itu juga harus baik sebenarnya. Sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Noko, prasyaratnya. Bagaimana melihat dunia usaha kita dari segi tata kelola perusahaan ini? Karena terus terang kemitraan itu masih belum jauh untuk melangkah dengan private sector, walaupun Bapak-Bapak memandatkan kepada kami untuk engage private sector secara lebih komprehensif. Saya kira harus itu, karena itu dua sisi dari mata uang yang sama kan. Betul. Jadi, kalau kita hanya menegakkan public governance, corporate governance tidak, ya kira lengkap. Kita harus mulai dengan apa ini? Kita harus mulai apakah kita engage Kadin atau kita engage asosiasi atau kita cari champion-champion dulu? Bagusnya seperti apa? Sebenarnya ada yang namanya United Nations Global Compact. Ya. Itu yang diluncurkan oleh Kofi Annan tahun 2000. Ya. Dan itu intinya lah etika kita berusaha ya, empat hal dasar, jadi hak asasi manusia, labor, kemudian lingkungan. Dan ke-10 adalah anti korupsi. Anti korupsi, ya. Jadi kalau kita mau menandatangani Global Compact, itu perusahaan saya sudah menandatangani dari tahun 2008. Kita harus membuat yang namanya Communication on Progress. Tiap tahun kita harus melaporkan ke PBB hal-hal yang kita lakukan untuk memenuhi 10 poin yang tercakup dalam 4 pilar itu.
kan Ya. labor, human rights, environment itu sudah dari beberapa poin lagi, kecuali poin ke-10 diri sendiri adalah anti korupsi. Nah, di Indonesia sekarang ini ada 106 perusahaan yang tergabung dalam United Nations Global Compact. Dan Ya. kita masih berupaya mendapatkan lebih banyak perusahaan yang ingin bergabung dengan ini. Karena kita tidak bisa hanya menandatangani itu. Kalau pengalaman saya waktu itu banyak perusahaan, oh ya rame-rame kan, ada foto op, orang dipotret, wah, Ya. taunya harus melaporkan baru bingung kan. Ya. Jadi kalau kita melaporkan itu kita harus komit. Ya, seperti macam window dressing. Padahal kan sebenarnya yang paling penting itu menata mulai operasi, planning operasi sampai reporting itu harus jalan dengan baik. Ada lagi yang namanya ISO 25000. Iya. Itu ISO 25000 itu dasarnya adalah good governance. Iya. Ada 6 core subject yang mirip dengan United Nations Global Compact. Dasarnya itu adalah good governance. Benar. Bahkan sebenarnya ada juga selain ISO, waktu saya di KPK itu kami membuat namanya professional profit kami nyebutnya. Itu semacam checklist untuk tata kelola di dalam perusahaan. Jadi kami menyebutnya itu profit. Jadi misalnya harus ada pledge dari the top leaders of the company. Setelah itu bagaimana banyak sekali box yang itu berdasarkan kami ambil sebagian dari Global Compact, sebagian kami ambil syarat-syaratnya itu yang ada dalam ISO. Jadi itu pun sampai hari ini, sampai saya tinggalkan KPK, itu belum ada satupun kami berani tempelkan logo profit itu di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Karena ya itu susah. Padahal kita ingin awalnya dulu itu kita mau menyasar state-owned companies, BUMN. Itu pun susah benar. Karena ternyata ya BUMN itu sebagian besar harus membuat sustainability report kan. betul. Diharuskan itu. Tapi ya, mungkin kita perlu menunggu berapa tahun lagi. Ya, kira-kira khusus untuk BUMN ini, Pak Nuke, kira-kira hal-hal mendasar apa yang harus diperbaiki state-owned companies kita? Terus terang waktu saya di KPK itu saya melihat permasalahan banyak anak-anak perusahaan ini hidup di induknya. Ini gimana menurut Pak Nuke? Saya kira itu benar sekali karena seingat saya waktu itu yang namanya anak perusahaan BUMN itu statusnya bukan BUMN. Iya. Jadi mereka bisa bergerak dengan tanpa pengawasan. Iya. Jadi setiap BUMN kemudian melahirkan banyak sekali, saya kira ada ratusan anak perusahaan. Nah itu saya kira perlu ditertibkan. Ya, ini kita shift kepada hal-hal lain yang saya tuh terus terang melihat Pak Nuke itu agak sisinya banyak. Bapak itu pengusaha, pernah hidup di luar negeri, pernah menjadi aktivis. Tiba-tiba tahun 2010 Pak Nuke bergabung kami di kemitraan seperti itu, sebuah lembaga yang mengusung ini. Apa yang ketika dihubungi Pak Nuke merasa, I have to join this particular organization. Apa yang menghubungi saya itu dua teman saya yang juga ex-aktivis di tahun-tahun yang sama di Bandung. Marsuki Darusman dan Erna Witular yang dulu saya kenal masih namanya Erna Walinono. Iya, iya. Jadi dua teman lama ini yang saya kenal dari zaman kita masih sesama aktivis. Tahun 98 saya mulai kenal. Itu ya saya langsung terima karena ini dua teman lama yang saya tahu betul. Karena kita kenal udah puluhan tahun. Iya. Padahal kan waktu itu kesibukan Bapak banyak sekali gitu. Tetapi sebenarnya apa yang mendorong Bapak itu agar isu good governance tadi itu betul-betul bisa saya kira memang good governance itu hal yang sangat penting. Juga public governance. Dari contoh pribadi saya.
Iya. Tahun 62 itu saya, karena ibu saya sudah menikah lagi, eh, tapi saya masih berhak dapat pensiun, saya sendiri ke Bandung waktu itu. Hmm. Terus pensiun dari almarhum ayah saya, dan waktunya cuma beberapa jam. Hmm. Cuma beberapa meja yang saya lalui, tidak ada pungutan satu peser pun, dan Hmm. setelah 3 jam kurang lebih saya langsung dipanggil menghadap kepalanya, dicek lagi, dia bilang oke, saya usut tanda tangan, beres. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian, ayah tiri saya adalah seorang pensiunan cacat veteran. Jadi Hmm. banyak bekas peluru di tubuhnya. Dan dia mendapatkan pensiun sebagai tentara. Dan pensiunnya itu bisa lebih tinggi kalau ada satu medali yang dia urus bisa didapatkan. Dan dia berhak, Hmm. karena dia mendapatkan beberapa luka dan itu untuk itu ada medalinya. Tapi dia dipermainkan seorang kapten yang saya rasa belum pernah ikut perang kemerdekaan. Hmm. Sampai beliau meninggal tidak keluar. Tapi Hmm. saya melihat kontras ini antara dua pengalaman saya pribadi Hmm. sangat sangat menyakitkan. Karena saya dulu itu datang sebagai seorang anak SMA kelas 1, dilayani dan baik dan tidak ada pungut. Kemudian Hmm. ayah tiri saya yang memang menderita dalam perang kemerdekaan lakukan demikian untuk mendapatkan uang. Hmm. Saya bilang ini kan sangat tidak patut Iya, dilakukan. iya. Jadi itu lebih menebalkan kepercayaan saya bahwa good governance itu diperlukan di semua bidang, Iya. public governance maupun corporate governance. Ya, kemitraan itu kan salah satu yang diharapkan dari kita di kemitraan itu adalah menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola pemerintahan good governance yang tadi Pak Noke sampaikan. Terus terang, ini saya harus kadang gampang kita sebutkan, tetapi menjembatani kepentingan tiga sisi ini tidak gampang. Dan saya pikir ketika menjadi eksekutif di perusahaan itu, saya pikir kan Pak Nuke berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan dunia usaha. Apa sih yang harus kita lakukan? LSM juga. Ya, dengan LSM juga ya. Apa yang Karena harus waktu kita... tahun 98, saya mendapat panggilan dari Komnas HAM. Karena ada masyarakat di sekitar Tambang Kelian yang menghadap ke Komnas HAM mengadukan itu, dan saya ditelepon ditanyakan apakah saya bersedia untuk menemui masyarakat itu dengan juga didampingi Walhi. Saya katakan ya, saya akan menemui. Jadi kalau saya tidak bersedia maka Komnas HAM yang akan menyelesaikan. Saya bilang saya akan. Dan saya temui, saya pertama kali saya ke kantor Walhi, orang Walhi juga pada shock semua, ini ada Dirut Perusahaan Tambang berani-beraninya masuk kemari. Mereka semua tercengang melihat saya masuk, jadi ya. Akhirnya kita memulai suatu dialog, masih zaman Pak Harto waktu itu. Jadi pertemuan pertama di Jakarta dan kedua di Samarinda, saya ingat masyarakat waktu itu mengatakan itu ada 2 polisi tengah-tengah kita tidak mau bicara kalau mereka masih ada. Saya datangi, saya katakan pada kedua orang anggota polisi itu, Bapak-bapak saya persilakan untuk meninggalkan tempat karena dengan masyarakat secara langsung. Ini di sini untuk menjaga keamanan Bapak. Saya bilang, saya tidak akan lebih. Saya yakin saya aman-aman saja. Memang saya menghadapi teriakan-teriakan orang, tapi dulu sebagai aktivis juga suka teriak teriakin orang. Tapi akhirnya setelah proses yang memakan waktu 4 tahun dengan kerjasama dengan Walhi dan masyarakat,
kita mencapai suatu penyelesaian yang baik. Jadi Ya. antara dunia usaha dengan LSM perlu ada saling curiga. Curiga bukan dari pihak perusahaan saja. Saya kira LSM juga sering punya prasangka yang berlebihan terhadap dunia usaha bahwa semuanya itu masih orangnya tidak bermoral. Ya, saya pikir memang itu yang harus kita upayakan agar kecurigaan-kecurigaan itu kita sisihkan dulu. Yang penting komunikasi bisa kita kemukakan dengan baik. Dan komunikasi yang jujur ya. Jadi kita jangan mau Betul. mengelabui orang lain dengan komunikasi yang bagus. Iya. Harus adanya. Iya. Kita harus jujur dari awal juga memang. Ya. Iya. Jangan memang kita ingin menyelesaikan masalah, bukan mau mengambil manfaat dari orang lain. Iya. Ini kemitraan akan 20 tahun. Jadi sebenarnya kalau untuk manusia ini sudah melebahi remaja kebalik loh. Belum bisa nikah tapi dia sudah mencari pacar gitu. Apalagi kira-kira harapan Bapak terhadap kemitraan dalam memasuki usianya yang ke-6 20 tahun ini? Ya, saya kira kita harus memperbaharui tekad untuk menegakkan good governance. Apakah cara-caranya perlu kita perbarui, itu yang saya kira perlu kita bahas bersama ya, karena situasi sekarang dengan 20 tahun lalu sudah tidak sama. Jadi kita harus melihat di mana kita harus mengubah untuk bisa melakukan hal itu. Ya, ini agak personal ini. Bahwa Pak Noko itu pernah menjadi korban bom Marriott jilid 2. Sebagai seorang aktivis, aku tiba-tiba sial gitu loh Pak. Dapat yang hal seperti itu. Apa yang harus kita perbuat sebagai bangsa asal hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Tapi kalau bisa ceritain dulu apa yang Bapak alami pada waktu pada waktu jilid 2 Marriott yang ledakan kedua itu, Pak. Itu Bapak rapat atau Bapak gimana? Enggak, itu tiap Jumat itu kan ada pertemuan bisnis yang diselenggarakan oleh seorang Amerika namanya Jim Castle. Dan pertemuan itu selalu di tempat yang sama. Jadi di situ saya kira para teroris, karena salah satu di antara anggota komplotan ini adalah tukang bunga yang ngurus bunga di ruangan itu. Jadi dia pasti tahu bahwa pada tiap Jumat jam tertentu ada sekelompok orang, kelihatannya orang-orang bisnis, sebagian besar orang asing yang bertemu di tempat itu. Jadi sasaran yang enak. Dan waktu itu saya ada seorang Captain Twitter yang namanya Clifford Okodombi. Orangnya sangat ramah, sangat profesional, dan selalu menyapa saya, dan dia tahu persis apa yang saya mau. Dan sayangnya Evert ini meninggal karena itu. Dan dia meninggal waktu mau mencegah si teroris ini meledakan diri. Jadi dua orang korban. Karena saya tidak merasa sakit hati terhadap anak itu. Anak itu umur 18 tahun. Dia baru lulus SMA. Namanya Daniel. Lulus SMA, ayahnya seorang satpam yang ada di penjara karena terlibat dalam suatu keadaan. Punya seorang pembantu rumah tangga yang keliling cuci. Dan pada saat itu dia lulus. Bahwa dia tidak punya harapan hidup dalam situasi itu bisa saya pahami sekali. Apa yang bisa diharapkan? Ayahnya di penjara, ibunya juga pekerjaannya juga tidak menentu kan. Jadi ada janji-janji macam-macam yang dia lakukan. Sayangnya ada 4 orang tamu yang meninggal juga dan 1 orang
captain waiter yang juga meninggal sih. Dan anaknya Evert Mokodompit ini lahir keesokan harinya setelah itu. Jadi ceritanya si teroris ini dia membawa dua tas yang berisi bom. Satu koper yang ditarik, itu diletakkan dekat piano di ujung satunya, dan satu bom lagi ada di backpack yang ditempelkan di dadanya. Jadi saya perkirakan bahwa dia akan menuju ke ujung meja satunya, sehingga kedua ujung itu sudah covered. Satu di sini dan dia sedang berjalan menuju ujung satunya lagi. Nah, waktu dia sedang berjalan itu di-stop oleh Evert, dan pada saat itu meledaklah bom itu. Ya, yang saya terus saja saya cuma merasa seperti tekanan berat dari belakang, mungkin udara dari bom yang meledak itu. Dan saya pikir kalau bom itu kan saya pikir bunyinya boom gitu. Tapi ini tidak. Bunyinya seperti ban pecah. Itu kalau dekat rupanya begitu. Saya turun. Biasanya bunyi bom itu selalu boom gitu. Kalau di luar mungkin ya. Tapi itu jaraknya kira-kira ya sekitar 8 meter dari tempat saya berada. Di dunia itu, dan saya lihat kilatan cahaya, jadi orang-orang di seberang meja saya itu melihat karena lampu langsung mati, tapi orang-orang itu terlihat di depan saya karena ada kilatan cahaya yang warnanya merah. Dan sesudah itu saya pingsan. Dan saya baru terjaga lagi waktu sprinkler mulai bekerja. Jadi saya ingat saya siuman dalam keadaan terlentang. Padahal waktu saya kena bom itu rasanya saya didorong ke depan, tapi entah bagaimana itu yang terjadi begitu. Dan yang saya paling rasakan waktu itu adalah kesedihan luar biasa karena saya sangka saya buta. Karena saya letakkan tangan saya depan mata, tidak terlihat apa-apa. Rupanya gelap gulita sampai tangan di depan mata pun tidak terlihat ya. Jadi saya kemudian merasa wah saya buta ini. Tapi kemudian lambat laun saya melihat ada cahaya. Mungkin debu sudah mulai turun. tersingkir, dan saya lihat cahaya, ya saya jalan menuju ke arah cahaya itu, dan rupanya itu adalah pintu masuk. Jadi dan di situ sudah ada petugas keamanan dan petugas hotel menyambut saya dibawa keluar. Luka-luka nggak waktu itu? Saya enggak. Saya cuma ada goresan-goresan di kaki. Yang cedera yang sampai sekarang masih berlangsung dan tidak mungkin dihilangkan adalah telinga saya yang kanan. Ini saya pakai alat bantu dengar karena bunyinya begitu keras. Dan ini lucunya, mungkin lucu sekarang. Saya pikir tuh HP saya meledak. Karena waktu itu sering ada kabar HP meledak. Tapi ini mestinya dalam kurun waktu sepersekian detik. Cepat sekali wah HP meledak. Tapi kemudian saya merasa ada tekanan dari bom. Habis itu saya bilang ke saudara. Ya, saya ingin sedikit minta pendapat Pak Nuke tentang anak si pembawa bom yang tadi itu. Yang pembawa bom belum punya anak. Iya, bukan. Maksudnya ya si pembawa kan masih kecil, anak SMA sebenarnya dia gitu, yang membawa seperti itu. Ini kan sebenarnya gampang dipengaruhi karena memang kekurangan ya ayahnya di penjara, tidak punya harapan masa depan. Apa yang harus kita lakukan baik pemerintah maupun dunia usaha agar anak-anak ini itu tidak gampang terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang sangat salah seperti itu.
Wah, ini saya kira kalau kita harus mencari tahu semua satu persatu anak-anak yang Iya. mengalami hal itu semacam itu kan agak sulit ya. Iya. Tapi terus Tentunya terang, kalau ya ada saya mohon maaf. peluang kerja yang lebih banyak, Iya, mungkin hal semacam bisa terhindari. Jadi oleh karena itu, ya apa yang bisa dilakukan oleh bisnis tentu melakukan bisnis dengan benar, sehingga berkembang dengan baik, sehingga juga lebih banyak orang bisa dipekerjakan. Karena mencari iya, tahu satu persatu itu mungkin lah. iya. Barusan terjadi misalnya ada perempuan muda yang sampai seperti ini dan kelihatannya eh, selalu latar belakangnya ada yang bagus juga, tetapi bukannya latar belakang pendidikan dan kehidupan keluarganya ini para teroris ini memang susah. Jadi saya pikir keadilan ini memang perlu kita, baik itu dari dunia usaha maupun dari pemerintah sendiri ya. Perusahaan harus berjalan dengan benar ya, jadi jangan Iya, kemudian melakukan penipuan-penipuan yang untuk mendapatkan profit yang lebih besar. betul. Ya, sekarang ini kan Bapak dulu di Siemens. Setelah itu ke dunia tambang. Sekarang kembali ke Indonesia dan salah satu yang menjadi usaha Bapak adalah di bidang perusahaan komunikasi. Uh, Bagaimana sebenarnya prospek dunia komunikasi Indonesia dan apa yang harus kita kembangkan di Indonesia? Saya kira prospeknya masih sangat baik ya, karena saya kira di Indonesia ini komunikasi yang berdasarkan pemahaman mengenai stakeholder itu masih sangat. Jadi di perusahaan saya, Kirain Partners itu, kegiatan komunikasi kita berdasarkan stakeholder management. Itu dengan demikian kita ketahui apa yang menjadi concern oleh masing-masing stakeholder dan menyesuaikan pesan sesuai dengan itu. Jadi, dan saya kira juga yang penting kita pegang prinsip, kan etika nomor satu. Jadi kita kalau mendapat proyek harus bayar, ya tidak. Baik kita tidak dapat proyek. Ya, Semua proyek kita dapatkan dengan jujur. betul. Ada satu lagi yang masih berhubungan dengan komunikasi ini. Apakah dengan misalnya mengkomunikasikan hal-hal yang baik atau mengkomunikasikan, kan tadi ada stakeholder engagement yang Panoke, pesan apa sih yang kepada masyarakat ini agar demokrasi dan nilai anti korupsi, nilai-nilai lingkungan itu bisa menjadi sesuatu yang diutamakan di Indonesia. Sekarang ini kan kayak sebagai di pinggiran dia, belum pernah menjadi mainstream. Bagaimana tuh cara supaya kita menjadi mainstream? Ya kalau mau kita mencontoh misalnya negara-negara Skandinavia gitu, masalah lingkungan, human right itu menjadi seperti menu utama dalam semua hidangan. Ya, saya kira kesadaran kita bersama dan juga kesadaran saja juga tidak cukup, tapi sistem juga harus diarahkan untuk juga membentuk kesadaran itu. Karena saya juga percaya bahwa sistem creates behavior. Jadi sistem politik kita yang begini akan membuat seorang pejabat daerah atau pusat selalu akan mencari peluang untuk bisa mempertahankan jabatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang jelas melanggar good governance. Jadi bagaimana itu ya, saya belum punya jawabannya, tapi saya kira kita harus menciptakan sistem yang membuat orang tidak perlu untuk kemudian memanfaatkan situasi atau menciptakan situasi di mana dia bisa mengambil keuntungan untuk bisa mempertahankan jabatannya. Jadi kalau semua jabatan diisi semata-mata berdasarkan kompetensi, tidak karena yang menentukan itu mendapatkan hadiah, dan saya kira juga makin lama kita akan makin berpatuh. Ya,
saya ini sudah pada akhir percakapan kita. Apa harapan Panoke untuk Indonesia 20 tahun lagi? Sesuai umur kemitraan kan sudah 20 tahun. 20 tahun lagi ke depan, apa yang kita ingin capai? Saya inginkan Indonesia yang lebih baik, Ya. juga dalam bidang tata kelolanya. Karena kita hanya lebih baik secara ekonomi, tata kelola makin parah. Saya kira itu tidak akan membuat negara kita menjadi kuat. Karena negara yang kuat itu punya sistem yang baik, punya moral yang baik. Jadi tanpa kita punya moral yang baik, tidak mungkin kita menjalankan segala sesuatunya dengan tata kelola yang baik. Jadi kita juga kita jelas kita ingin hidup senang, tapi kita tidak perlu hidup berlebihan. Kalau orang ingin hidup berlebihan, nah itulah awal dari malapetaka ini. Ya, demikianlah diskusi saya dengan Pak Noke Kiroyan, pebisnis, aktivis, apa lagi? Aktivis, pebisnis, orang yang bekerja di penyintas serangan bom. Penyintas serangan bom. Dari apa yang telah kami kemukakan tadi, dalam berbisnis itu salah satunya menurut Pak Noke ada etika dan moral itu penting. Itu saya catat benar. Yang kedua tadi itu kerja keras. Yang berikutnya lagi, dalam berusaha kita harus jujur. Dan ini yang terus terang saya baru dengar dari Pak Noke yang tadi itu adalah pentingnya empati. Merasakan sesuatu terhadap misalnya berempati kepada pelaku bom yang hampir membunuh Pak Noke seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Noke dengan kemitraan, dan kita mendoakan semoga Pak Noke selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sama-sama Bung Syarif. Ya, demikian perbincangan kami dengan Pak Noke Kiroyan, salah seorang teman serikat di kemitraan. Saksikan terus Utas Kemitraan edisi spesial bersama saya, Laude Muhammad Syarif. Sampai jumpa.